Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru penggerak. Saya Ade Nuriana, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Banjar. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan pendidikan dari waktu ke waktu. Pemikiran besar juga dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantara yang disebut Trilogi Pendidikan. Trilogi pendidikan menjadi tiga hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri, yaitu pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, artinya yang di tengah membangun keinginan atau membangkitkan semangat. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, menuntun. Menuntun berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, dalam hal menuntun, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Sama halnya dengan pendidik, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba kepada anak. Pendidikan yang berhamba kepada anak yaitu pendidikan yang harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidik bisa memanusiakan manusia menuju perubahan yang baik. Karakter yang diharapkan seperti beriman, berpikir matang, bertanggung jawab, jujur, adil, rendah hati, dan pemaaf. Kelima, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Konsep Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan teori trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor. Yang ketiga, metode sistem Among. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Yang kelima, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Yang keenam, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya.
Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pertama, menuntun. Menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Melalui program yang ada di sekolah, seperti bimbingan minat dan bakat, ekstrakurikuler, serta budaya literasi untuk menambah wawasan peserta didik. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pembelajaran dirancang dengan metode atau model pembelajaran yang bervariatif, dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar yang berdasar pada kebutuhan peserta didik, serta membuat pembelajaran lebih bermakna dengan mengkaitkannya terhadap kehidupan nyata. Yang ketiga, pembiasaan karakter. Dalam hal ini, guru tidak hanya berperan sebagai individu yang mentransfer ilmu, namun berperan juga dalam hal pembentukan nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Sebagai bentuk implementasi di sekolah, diterapkan untuk perilaku 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, beberapa kegiatan sebaik bentuk dari pembentukan karakter juga dilakukan, seperti berdoa sebelum belajar, sholat duha berjamaah, dan tadarus Al-Quran di pagi hari. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pada abad ke-21, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan termasuk kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, saya selalu berusaha meningkatkan kompetensi diri saya dengan mengikuti pelatihan dan BIMTEK yang sedianya bisa saya ikuti, termasuk program calon guru penggerak. Selain itu, saya pun berusaha ikut bagian dalam kegiatan-kegiatan pada lingkungan masyarakat. Lebih dari itu, saya lebih menyadari bahwa pendidikan dan pembelajaran haruslah berhamba kepada anak, serta dapat menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam guru penggerak.